Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat KBP. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang diabetes ya dok ya. Atau mungkin Sobat KBP lebih mengenal dengan penyakit gula. Nah, jadi dalam rangka memperingati Hari Diabetes Nasional tanggal 14 November kemarin, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih penyakit gula itu dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap hidup sehat walaupun sudah terkena penyakit diabetes. Hari ini kita punya narasumber yang luar biasa. Selamat sore dokter. Selamat sore, bersama dengan Dokter Angga, spesialis penyakit dalam. Nah, sebenarnya penyakit gula itu apa ya dok ya? Apakah memang benar banyak gula dok dalam tubuh kita dok? Oke, terkait dengan diabetes mellitus atau mungkin orang masyarakat awam tuh sering menyebutnya seperti kayak kencing manis atau sakit gula gitu ya dok ya. Itu merupakan suatu kondisi atau suatu penyakit di mana kadar gula darah yang ada di dalam darah kita itu melebihi nilai normal. Jadi gula darah itu sebetulnya di dalam tubuh itu sudah dikondisikan agar tetap normal. Tapi bila terdapat suatu kelainan sehingga gula darah tersebut meningkat lebih daripada normal, mungkin itu terkena suatu diabetes. Nah, memang kondisi diabetes itu sendiri atau kencing manis mungkin nanti kita akan menjelaskan terkait dengan tipe-tipenya gitu ya dok ya. Jadi kan kalau dok saya diabetes tipe berapa nih gitu. Jadi nanti mungkin kita akan jelaskan. Tapi kalau misalnya diabetes mellitus atau kencing manis atau sakit gula itu sendiri yang tadi, jadi kadar gula darah kita itu melebihi nilai batas normalnya dok. Berarti sebenarnya gula darah itu jahat nggak ya dok ya untuk tubuh kita? Oke, sebetulnya gula darah itu merupakan suatu yang baik dalam tubuh kita. Karena pada saat kita melakukan pekerjaan seperti misalnya bekerja atau berpikir, itu membutuhkan gula darah. Di mana gula darah tersebut nantinya akan dikonversi atau diubah menjadi energi yang dapat dipakai oleh tubuh. Tapi kalau misalnya gula darah tersebut berlebih, contohnya pada pasien diabetes, malah itu membahayakan. Bisa contohnya seperti rusaknya pembuluh darah, atau misalnya nanti matanya juga menjadi kabur, atau berbagai macam komplikasi akibat dari gula darah yang tinggi itu sendiri dok. Berarti sebenarnya tubuh kita itu butuh gula ya dok ya? Betul. Tetapi dalam jumlah tertentu. Ya. Karena kalau berlebih malah justru jadinya terkena penyakit diabetes ini ya dok ya? Ya. Nah, untuk gula berlebih itu berapa dok jumlahnya dok? Oke. Sebetulnya terkait dengan mungkin apa sih diagnosisnya gimana gitu dok ya. Jadi sebelum betul, kita dok. berbicara dengan diagnosis, mungkin kita harus tahu dulu nih sebenarnya ada berapa sih tipe diabetes gitu ya dok ya. Jadi kalau berdasarkan Perkeni atau perkumpulan endokrin Indonesia itu sendiri, diabetes itu dibagi menjadi 4 tipe dok sebetulnya. Yang pertama itu diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, yang ketiga diabetes pada saat kehamilan atau kita sebut dengan diabetes gestasional, dan yang keempat itu diabetes tipe lain. Jadi kalau diabetes tipe 1 itu biasanya terjadi karena autoimun. Ibaratnya ada sel-sel autoimun yang menyerang yang namanya pankreas kita, di mana pankreas itu kan sebetulnya menghasilkan hormon insulin ya. Nah, akibatnya insulin itu nggak ada dalam darah. Padahal fungsi insulin itu sendiri adalah apa? Membantu untuk memasukkan gula ke dalam sel. Nah, jadi kalau diabetes tipe 1 itu adalah kurangnya insulin dalam tubuh kita. Sedangkan kalau untuk yang diabetes tipe 2 itu biasanya karena resisten atau resistensi insulin. Sebenarnya insulinnya ada, tapi mungkin nggak cukup. Atau yang kedua, insulinnya cukup, tapi sel-sel kita yang tidak berespon atau resisten terhadap insulin. Jadi berbeda ini ya dok ya. Jadi nanti kita lihat kalau kita udah tahu kira-kira ini tipe berapanya, mungkin nanti kita akan mengarahkan kepada pengobatannya. Apakah yang memang harus insulin atau misalnya yang kedua dengan obat-obatan. Yang ketiga
Ada yang disebut dengan diabetes gestasional atau kehamilan gitu ya, kehamilan pada saat diabetes yang terdiagnosis pada saat kehamilan. Jadi artinya pada saat hamil gula darah orang tersebut tuh tinggi atau melebihi nilai normal. Tapi pada saat sebelum dan pasca melahirkan gula darah pasien atau orang tersebut kembali normal. Nah yang keempat, yang tipe terakhir itu diabetes tipe lain kita ngomongnya. Jadi mungkin ada kayak sakit gula karena obat-obatan tertentu, atau sakit gula karena penyakit tertentu. Jadi itu seperti itu. Ada 4 tipe dari diabetes, dan dengan kita mengetahui kira-kira diabetes itu ada berapa tipe dan tipenya berapa, kita akan nanti mungkin tata laksana itu akan beda-beda seperti itu, Dok. Oke, jadi untuk sobat KBP, sekarang kita tahu nih ternyata diabetes itu ada banyak jenis ya, Dok ya, ada 4. Ada yang karena memang diabetes tipe 1 memang insulinnya bisa dikatakan sudah rusak ya, Dok ya. Nah, itu biasanya karena autoimun ya, Dok ya. Nah, kalau diabetes yang kedua, ini insulinnya ada nih sobat KBP, tapi tidak bisa berfungsi secara maksimal seperti itu ya, Dok. Ada diabetes yang ketiga kehamilan, dan yang keempat diabetes tipe lain. Nah, kalau untuk mendiagnosa itu ya, Dok ya, dikatakan kita terkena penyakit gula, itu bagaimana caranya, Dok? Iya. Jadi beberapa pasien saya tuh, Dok, saya terkena sakit gula gitu. Dari gejalanya misalnya gitu ya, gejalanya ada nih, Dok, tapi belum pernah cek gula. Jadi untuk mendiagnosis diabetes itu sendiri itu wajib hukumnya untuk ada pemeriksaan gula. Wajib ya, Dok. Jadi artinya dengan misalnya, Dok, kok saya sering gatel-gatel, Dok, kok saya sering kencing, Dok, kok saya lapar terus, berat badan turun, tapi belum dicek gula, kita nggak bisa diagnosis diabetes. Jadi untuk mendiagnosis diabetes itu yang pertama kita harus tahu dulu, kenali gejalanya. Apa sih sebenarnya gejala diabetes gitu ya. Kan kalau untuk gejala diabetes itu ada gejala klasik namanya, Dok ya. Nah, gejala klasik dari diabetes itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, sering merasa kehausan. Yang kedua, sering merasa kelaparan. Dan yang ketiga, sering kencing. Nah, itu adalah gejala klasik dari diabetes. Jadi kayak, kok saya sering kencing, kok saya sering haus, kok saya sering lapar. Nah, itu mungkin kita berpikiran jangan-jangan gitu, ini merupakan suatu tanda diabetes awal. Ada lagi gejala-gejala lain seperti misalnya kayak gampang gatal-gatal, atau misalnya kayak kok lukanya sulit sembuh. Kemudian sering juga pasien mengeluh kayak kesemutan-kesemutan pada kaki, mudah lelah, mudah mengantuk. Nah, itu gejala-gejala tambahan dari diabetes. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada gejala, baik gejala yang klasik tadi atau gejala tambahan, dan kita curiga nih jangan-jangan pasiennya diabetes. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan gula darah. Gula darah ya, Dok ya. Wajib ya, Dok ya. Wajib hukumnya. Jadi kita nggak bisa diagnosis diabetes dengan gejalanya saja. Dan pemeriksaan gula darah itu sendiri juga bervariasi ya, Dok ya. Nah, iya, Dok. Ada kan ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam pasca puasa. Yang terakhir kan HbA1c. HbA1c ya, Dok ya. Jadi tadi kan kalau dokter bilang apa sih bagaimana cara mendiagnosis? Yang pertama, yang pasti kita harus mengetahui gejalanya apa, dan yang kedua kita periksa. Kalau misalnya kita bisa diagnosis diabetes, yang pertama, kalau misalnya pasien atau orang tersebut ada gejala klasik yang tadi saya bilang, dengan pemeriksaan gula darahnya sewaktu. Artinya kalau sewaktu itu adalah kita tidak perlu puasa, tidak perlu persiapan, mau jam berapapun itu bisa. Nah, gula darah sewaktunya itu lebih dari sama dengan 200 ya, Dok ya. Baik. Yang kedua, itu kita bisa mendiagnosis kalau pasien tersebut gula darah puasanya itu lebih dari sama dengan 126. 126. Terus gula darah puasa itu gimana sih? Kadang-kadang kan kita harus mengedukasi pasien. Ditanya, Dok, puasanya berapa lama sih sebetulnya? Terus selama puasa boleh makan apa atau boleh minum apa gitu ya, Dok ya, bisa pertanyaannya. Nah, jadi kalau gula darah puasa itu adalah kita berpuasa atau tidak memasukkan kalori ke dalam tubuh kita selama 8 sampai 10 jam. Jadi misalnya kita nggak boleh makan berkarbo ataupun berkalori, tapi masih boleh minum air putih. Hanya air putih ya, Dok ya? Air putih yang tidak berkalori. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita diagnosis, khawatirnya jadi pasien tuh berpikiran, oh nggak boleh makan dan minum sama sekali. Padahal sebetulnya dalam periode puasa 8 sampai 10 jam itu kita masih boleh melakukan minum air putih ya, Dok ya.
bukan puasa seperti puasa Ramadan, beda ya dok ya. Betul. Dan durasinya 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. Ya, kita katakan gula darah, maksudnya diabetes itu kalau misalnya gula darah puasa itu lebih dari sama dengan 126. Nah, yang lebih baik lagi itu memang ada yang namanya pemeriksaan HbA1c dok ya. HbA1c. Ya, jadi artinya dengan HbA1c ini sebetulnya kita bisa melihat atau merangkum sebenarnya berapa sih rata-rata gula darah seorang pasien itu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, kalau puasa kan tadi kan kita hanya persiapannya 1 hari. Sewaktu itu kita nggak ada persiapan. Sedangkan kalau gula darah karena HbA1c itu kita bisa kira-kira merangkum 3 bulan terakhir gula darah pasien itu berapa. Dan didiagnosis diabetes kalau HbA1c-nya itu lebih dari 6,5. Lebih dari 6,5. Berarti HbA1c ini paling akurat ya dok ya? Ya, kalau dari itu memang itu lebih akurat karena memang dia merangkum 3 bulan terakhir itu sendiri dok. Oke dok, kalau misalnya ya dok, kita nggak ada keluhan dok, jadi tadi kan kalau kata dokter keluhannya sering lapar, sering haus gitu ya dok, kemudian bisa disertai dengan gatal-gatal ya dok, kemudian malam sering pipis ya dok ya. Nah kalau misalnya ada pasien nggak ada keluhan sebenarnya dok, tapi ketika diperiksa medical check up ternyata gula darah sewaktu ya, berarti sewaktu ini misalnya pasiennya habis makan gitu ya, dicek gula darah saat medical check up ternyata gula darahnya 250 dok. Nah itu apakah bisa dikatakan pasien ini terkena penyakit diabetes dok? Oke. Kalau misalnya memang pasien tersebut contoh tidak ada riwayat diabetes pada keluarga, kemudian memang tidak ada gejala yang klasik maupun tambahan, maka kita masih belum bisa menyebut tersebut diabetes. Kecuali kalau misalnya gula darahnya di atas 200 dengan kondisi yang berat. Contohnya misalnya pasien datang dengan gula darah 230 gitu dok, tapi kondisinya ternyata ada pemeriksaan yang menganggap bahwa ini kok keracunan gula. Maksudnya kalau orang awam ngomong keracunan gula itu contohnya kayak ketoasidosis ya TKD atau HHS hiperosmolar. Nah, itu kita bisa langsung mendiagnosis bahwa pasien ini memang betul merupakan suatu diabetes. Tapi kalau misalnya hanya 1 kali pasiennya tenang, kemudian misalnya kayak tidak ada gejala, kita harus melakukan pemeriksaan ulang, tapi bukan dengan gula darah sewaktu. Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan gula darah puasa atau yang namanya tes toleransi glukosa oral. Jadi katanya pasien tersebut puasa, kemudian setelah puasa dicek gula darah, kemudian kita berikan 75 gram glukosa yang diminum dalam jangka waktu 5 menit. Baru kita cek 2 jam lagi. 2 jam lagi. Betul. Oh berarti prosesnya bisa lebih dari 5 jam mungkin ya dok untuk di rumah sakit ya dok. Jadi nunggu lagi 2 jam, minum gulanya dulu, tunggu lagi 2 jam gitu ya dok. Iya. Butuh waktu berarti ya. Nah berarti untuk sobat KBP ini sebaiknya jangan mendiagnosa penyakit diabetes sendiri ya dok ya. Karena memang ada alurnya ya dok ya. Ada algoritmanya sendiri. Jadi kalau sobat KBP merasa ada keluhan atau mungkin khawatir ya dok ya, biasanya khawatir karena ada salah satu orang tua dok yang terkena penyakit gula. Nah sebaiknya periksakan diri ya dok ya, jangan mendiagnosa sendiri. Nah untuk obat gula nih dok, jadi kan ada obat yang diminum, ada obat yang disuntik ya dok ya, atau mungkin kita kenalnya insulin. Nah itu bedanya apa ya dok? Ya, jadi sekarang kita mungkin masuk ke tata laksana dari diabetes ya, jadi pengobatan diabetes. Jadi sebenarnya kalau saya itu terkait dengan pengobatan diabetes itu kan kalau di panduan Indonesia itu ada 5 pilar gitu ya dok ya. Jadi kita jangan hanya mengobati pasien diabetes dengan obat, tapi komponen lainnya itu tidak tersentuh. Jadi yang paling penting pertama kalau misalnya ada seseorang pasien dengan diabetes, itu kita harus lakukan edukasi. Jadi edukasi itu penting banget untuk pasien diabetes. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasien tersebut satu bisa mencapai kadar gula yang terkontrol. Yang kedua minimal mencegah komplikasi. Komplikasinya itu bisa komplikasi yang jangka pendek, seperti keracunan gula kalau kita ngomong gitu ya kalau bahasa awamnya, atau gula darahnya terlalu rendah atau hipoglikemi. Nah, kalau untuk yang kedua, komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka panjang itu sendiri, contohnya kayak serangan jantung, stroke, gagal ginjal, atau misalnya kayak retinopati atau gangguan pada mata. Jadi yang itu edukasi yang penting kita berikan kepada pasien. Nah, yang kedua,
sebelum pemberian obat kita harus berikan atau sarankan terkait dengan makanan, Dok. Jadi ibaratnya makanya kalau pasien dengan diabetes itu biasanya kita akan berkolaborasi juga, bisa dengan dokter spesialis gizi atau dengan ahli gizi, dengan tujuan apa? Bagaimana kita mencapai kalori yang dibutuhkan oleh pasien per hari, tapi tidak meningkatkan kadar gulanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktivitas fisik, gitu ya, Dok ya. Itu juga penting tuh, Dok. Jangan sampai kita obatin, ayo pasiennya nggak mau olahraga, itu kan salah. Nah, tadi yang keempat tuh baru kita terkait dengan obat-obatan ya. Jadi untuk obat diabetes itu sendiri itu ada 2 sebetulnya secara garis besar. Yang pertama itu memang insulin, yang kedua obat-obatan minum. Nah, dengan kita mengetahui diabetes ini itu tipe berapa, jadi kita bisa mengarahkan sebenarnya pasien ini itu butuh obatnya apa. Jadi kalau misalnya contoh tadi, kalau kata dokter, oh pasien ini terdiagnosis diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 kan berarti artinya memang insulinnya itu memang udah nggak ada. Jadi kita berikan terapinya itu adalah terapi suntik. Nah, suntik itu juga ada 2 kan ya, Dok ya. Ada yang memang tujuannya untuk basal, artinya memang untuk secara sehari-harinya itu sendiri, atau yang kedua yang sebelum makan, atau disebut dengan rapid gitu. Sedangkan kalau untuk obat-obatan itu banyak jenisnya ya, Dok ya. Ada yang memang fungsinya untuk merangsang daripada pankreas buat mengeluarkan insulin, ada yang buat menurunkan resistensi insulin, atau bahkan nanti ada beberapa yang memang jenisnya menghambat daripada enzim yang menghancurkan glukosa itu, insulin itu sendiri, seperti itu, Dok, secara garis besar. Baik, dokter. Berarti bisa ditarik garis secara besarnya ini obat-obatan diabetes fungsi utamanya adalah mendukung fungsi insulin tadi ya, Dok ya, supaya penggunaan glukosa dalam darah itu lebih baik ya, Dok ya. Di dalam darah. Jadi di dalam jaringan. Jadi glukosa dalam darah itu nggak numpuk lagi seperti itu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya banyak yang masih takut ya, Dok ya. Dibilang, aduh, kalau saya sakit diabetes berarti harus seumur hidup suntik insulin gitu ya, Dok ya. Jadi masih banyak masyarakat awam yang takut ya, Dok. Apakah memang seperti itu, Dok? Jadi ketika sudah dikatakan sakit diabetes, apakah akan seumur hidup, Dok? Okay. Memang pada saat mendiagnosis diabetes itu kadang-kadang saya sebagai seorang dokter pun harus hati-hati gitu ya, Dok, betul. iya, Dok. Karena memang kalau kita diagnosis diabetes atau hipertensi itu artinya pasien tersebut itu harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi memang terkait dengan diabetes itu memang untuk pengobatannya memang jangka panjang, Dok. Tapi yang paling penting adalah banyak pasien, bukan banyak, artinya beberapa pasien tuh ngomong, Dok, saya kalau minum obat khawatirnya malah ginjalnya yang kena. Jadi saya lebih baik nggak minum obat, biarin gula darah tinggi dibanding dengan minum obat takutnya ginjalnya kena. Rusak. Nah, itu memang butuh edukasi gitu. Kalau untuk pasien diabetes itu kita sebetulnya nggak bisa terlalu cepat juga, Dok, karena memang ada beberapa hal yang memang harus kita jelaskan. Jadi kalau misalnya dari saya terkait dengan tadi memang itu, Dok. Jadi sebaiknya kalau untuk pasien diabetes memang panjang untuk untuk pengobatannya dan harus mencapai target. Tapi dengan catatan kalau misalnya dalam waktu nanti sudah terkontrol beberapa lama, misalnya 3 bulan, 6 bulan itu sudah baik, kita bisa artinya bisa mencoba menurunkan dosis obat tersebut terlebih dahulu. Atau bahkan misalnya tadi pasien tersebut misalnya obes gitu ya, Dok ya. Kemudian kan di awal kita akan berikan terapi obat plus dengan diet plus dengan olahraga. Jangan-jangan kalau dia bisa menurunkan menurunkan berat badannya mencapai normal, resistensi insulinnya itu membaik ya, Dok. Akibatnya dia bisa lepas obat seperti itu, Dok. Iya, Dok. Jadi selalu ada harapan walaupun kita tidak PHP gitu sebenarnya. Iya betul, Dok. Jadi untuk sobat KBP ya, jangan keburu takut duluan seperti itu ya, Dok ya. Coba jelaskan dulu, pasti dokter terutama dokter Angga dengan dokter-dokter di KBP ini pasti akan mengajak gitu ya sobat KBP sebagai pasien itu untuk
disiplin minum obat, dan memang kita akan mengedukasi dengan pelan-pelan ya dok ya. Betul. Memang butuh kedisiplinan dan mungkin butuh waktu agak panjang ya dok ya, tapi dengan kedisiplinan ditambah ada modifikasi dari pola makan, kemudian olahraga, harapan itu masih ada gitu ya dok ya. Jadi stigma bahwa aduh kalau saya terkena penyakit diabetes berarti harus seumur hidup ketergantungan obat, itu tidak selalu berlaku. Masih ada harapan yang lain. Masih ada harapan. Mungkin dokter juga sering nih ada pertanyaan di poli ya dok. Kalau sakit gula apakah harus pantang makan nasi dok? Oh, iya. Jadi sebetulnya kalau sakit gula itu sangat berperan, itu kan memang karbohidrat ya dok. Jadi memang ada beberapa jenis karbohidrat yang memang harus kita batasi. Contoh kayak nasi, kemudian kentang, jagung. Jadi artinya dibatasi itu bukan berarti tidak boleh, tapi dikurangi porsinya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan banyak tuh kalau untuk pamflet diabetes yang memang untuk edukasi. Jadi dalam sepiring nasi itu diharapkan 30%-nya itu adalah karbohidrat kompleks. Contohnya bisa nasi, bisa kentang, atau misalnya ubi. Kemudian 30%-nya lagi itu merupakan sayur mayur. 20%-nya itu terdiri dari buah-buahan, dan 20% itu lauk pauk. Nah, jadi artinya bukan tidak boleh makan nasi, tapi dibatasi ya, dok ya, diatur porsinya. Betul. Gitu ya dok. Jadi saya juga sering beberapa kali dapat, dok ini saya udah nggak makan nasi, tapi kenapa ya gula darah saya masih di atas 200? Iya, Terus dok. pada saat itu saya tanya, ibu makannya apa? Oh dok, saya sering makan ubi, saya sering makan jagung lah, sama aja karbohidratnya. Jadi kadang-kadang nasinya enggak, tapi karbohidrat lain itu masih ada ya betul. dok. Iya. Kita tuh masih menganggap bahwa singkong, jagung ya dok ya, ubi, bahkan kayak minuman manis pun dianggapnya bukan karbohidrat ya dok. Padahal sebenarnya makanan dan minuman tadi itu masih termasuk karbohidrat ya dok ya, dan harus dibatasi pada pasien dengan diabetes. Karena kadang-kadang juga gitu. Jadi pada saat pasien terdiagnosis diabetes itu, jadi kita juga harus berhati-hati terkait dengan pemberian obat ya dok. Jadi biasanya pada saat pasien terdiagnosis diabetes tuh biasanya takut tuh mau makan apa. Ya, jadi betul, kalau kita terlalu agresif, khawatirnya nanti pada saat datang berikutnya itu bukan gula darahnya tinggi, tapi gula darahnya terlalu rendah. Jadi makanya itu saya biasanya bilang kalau pasien, bu makannya biasa aja, tapi dikurangi porsinya, karena saya mau ngasih obat yang tujuannya untuk menurunkan gula ibu. Kalau misalnya ibu atau bapak tiba-tiba nggak makan sama sekali, khawatirnya malah gula darahnya jadi terlalu rendah. Tiba-tiba lemes aja ya dok ya. Iya, jadi takut makan. Jadi sebaiknya bukan takut makan, tapi belajar untuk mengatur porsi ya dok. Ya. Nah, untuk kontrolnya ya dok ya, apakah memang pasien diabetes itu harus kontrol rutin ya dok setiap bulan ya dok? Jadi pada pasien-pasien diabetes itu kan targetnya itu kan memang satu, berat badannya harus ideal sesuai dengan indeks massa tubuh. Yang kedua, jadi kalau kita memang ada pasien diabetes yang datang ke kita dan baru pertama kali terdiagnosis, kita harus mencari apakah ada komplikasi atau enggak, yang pertama ya. Jadi kayak ginjalnya kita harus periksa, kemudian terutama kolesterol dan trigliserid harus diperiksa, supaya nanti target pengobatan kita ke depan tuh jelas. Jadi bukan hanya kita ngurusin gula aja terus, sedangkan nanti ternyata kolesterolnya tinggi, atau misalnya berat badannya belum mencapai target. Jadi ada beberapa target yang memang diharuskan pada pasien-pasien diabetes. Contohnya tadi kalau gula darah, kalau gula darah yang sebelum makan atau puasa itu targetnya di 80 sampai 130. Nah, gula darah pasca makan 2 jam itu kita targetkan 140 sampai 180. Tapi itu semua bersifatnya individualisasi ya dok. Jadi misalnya pasien akan beda antara target kita pasien yang masih dewasa muda sama pasien yang udah berumur atau nenek atau kakek-kakek. Jadi beda. Kalau misalnya kita semakin muda usia seseorang, semakin tidak ada komplikasi, kita harus semakin ketat dalam mencapai target. Tapi
Contoh kalau misalnya udah banyak komorbid atau misalnya banyak penyakit-penyakit lain, usianya udah tua, kita masih bisa sedikit lebih longgar. Tujuannya apa? Jangan sampai terjadi kondisi hipoglikemi atau misalnya kekurangan gula dalam tubuh daripada pasien itu sendiri. Oke, jadi targetnya sendiri itu berbeda-beda ya dok ya, tergantung dari penyakit penyerta dan tergantung dari usia pasiennya ya dok ya. Dan tadi memang apakah ditanya harus setiap bulan? Memang kalau misalnya di bulan-bulan awal itu memang sebaiknya setiap bulan kontrol sampai mungkin mencapai target dalam 3 atau 6 bulan berturut-turut. Nah, kalau misalnya memang kita udah bisa yakin nih dengan makan yang tidak akan berubah, obat tidak akan berubah, mungkin kita bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi untuk mencapai target tersebut bahkan mungkin bisa sebulan, mungkin 2 kali gitu ya dok ya. Iya dok. Tujuannya adalah supaya semakin cepat kita mencapai target, artinya semakin berkurang juga resiko komplikasi yang akan kita dapatkan seperti itu dok. Jadi akan seberapa sering kontrol itu tergantung dari seberapa berat mungkin ya dok untuk kondisi diabetesnya, kemudian tergantung dari apakah ada penyakit penyerta lain, kemudian tergantung dari usia juga ya dok ya. Nah untuk komplikasi ya dok, jadi diabetes ini kan dikenal sebagai mother of disease ya, ibu penyakit lain gitu. Nah jadi sobat KBP ini penting nih karena penyakit gula ini komplikasinya banyak ya dok ya. Bisa diceritakan lebih jauh dok untuk komplikasinya dok? Jadi kalau komplikasi penyakit gula atau ya tadi dibilang mother of disease itu betul karena dia bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ujung kaki. Ya, contoh di ujung kepala contohnya otak itu bisa menyebabkan resiko stroke yang lebih meningkat. Kemudian di organ mata itu dia bisa menyebabkan terjadinya katarak atau gangguan persarafan pada mata. Di bagian paru dia meningkatkan resiko terjadinya TBC. Di bagian jantung bisa terjadi sumbatan jantung. Di ginjal bisa terjadi gangguan fungsi ginjal, bahkan mungkin salah satu penyebab dari gagal ginjal yang tersering di negara kita. Di bagian kaki luka yang berulang atau misalnya bahkan bisa terjadi sampai amputasi atau gangguan persarafan neuropati itu bisa semua. Jadi komplikasinya itu dari atas sampai bawah itu bisa. Sampai bawah. Ada yang bahkan sampai harus cuci darah juga ya dok ya? Kalau misalnya tadi gula darah tidak terkontrol, kadang-kadang kan terjadi kebocoran ginjal, fungsi ginjalnya menurun sampai ke batas di mana ya racun-racun yang ada di dalam darah kita itu tidak bisa dikeluarkan. Nah mau nggak mau ya mungkin itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan terapi pengganti ginjal, salah satunya dengan cuci darah. Iya, itulah pentingnya untuk mendeteksi dan berobat secara tepat ya dok ya sejak awal. Salah satunya adalah agar tidak terkena komplikasi tadi ya dok ya. Jadi memang harus disiplin dalam berobat seperti itu ya dok. Oke, nah ada pertanyaan dok dari sobat KBP. Oke, terima kasih Pak Kristianto atas pertanyaannya. Jadi kenapa katanya obat diabetes itu bisa lebih dari satu jenis dok? Jadi sebenarnya kalau kita flashback di awal, penyebab terjadinya diabetes itu kan awalnya cuman gara-gara tadi insulinnya kurang ya dok. Atau yang kedua karena resistensi insulin di otot atau di hati. Tapi ternyata belakangan ini penelitian itu ternyata hampir 11 organ yang terkena. Ibaratnya karena 11 organ itu bermasalah, akibatnya bisa terjadi diabetes. Nah makanya kita tidak bisa hanya salah satu saja memberikan obat. Tapi sebetulnya obat apa yang akan kita berikan itu tergantung dari kadar gula awal. Jadi kalau misal di panduan kita lihat kira-kira kalau misalnya HbA1c-nya misalnya kurang dari 7,5, mungkin kita bisa berikan cukup satu obat saja. 7,5 sampai 9. Berarti artinya kan gula darah dalam 3 bulan terakhir itu rata-rata tinggi. Mungkin tuh bisa dengan menggunakan 2 macam obat. Misal dengan di atas 9 HbA1c, kita bisa berikan sekali 3 obat dalam waktu tertentu. Jadi sebetulnya 1, 2, 3 ataupun berapa obat itu tergantung dari
seberapa tinggi kadar gula darah yang pada saat pemeriksaan. Jadi gitu dok. Jadi kalau misalnya tidak mencapai target, jangan-jangan misalnya kan kita kan evaluasi per 3 bulan tuh HbA1c. Dan biasanya targetnya kalau misalnya yang terkontrol tuh kita bilang di bawah 7 ya, 6,5 sampai 7. Tapi kalau misalnya masih di atas 7,5, kita akan berikan satu obat lagi. Atau mungkin kita ganti obat itu dengan insulin seperti itu. Kalau misalnya sudah sampai 3 macam obat. Jadi karena memang fungsi daripada obat tersebut akan berbeda-beda tempatnya. Nah, dengan kita mengenai beberapa tempat tersebut, harapannya gula darah itu bisa terkontrol. Karena tadi ada 11 ya dok ya target organ yang bisa diberdayakan, difungsikan supaya insulin ini kerjanya bisa lebih baik gitu ya dok ya. Jadi bisa 1 sampai 3 jenis obat ya dok. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke. Nah, apakah bisa dikatakan insulin itu senjata terakhir dok? Oke. Jadi ada beberapa indikasi terkait dengan penggunaan insulin itu sendiri. Yang pertama memang betul kalau misalnya udah 2 atau 3 macam obat kita berikan, itu kok gula darahnya belum terkontrol juga. Yang kedua, pada fase-fase di mana kondisi kritis, artinya misalnya pasien tidak sadarkan diri, atau pasien serangan jantung, atau pasien ada stroke, atau pasien-pasien HCU atau ICU, itu merupakan indikasi pemberian insulin, walaupun sebelumnya nggak pernah pakai obat. Yang ketiga, kalau misalnya kita harus cepat atau segera menurunkan gula darah. Contoh misalnya kita dikonsul dari teman sejawat lain, oh mau ada operasi segera, atau oh mau ada operasi yang terjadwal. Padahal misalnya gula darah 400 kan kita nggak mungkin kasih obat minum. Obat biasa ya. Iya. Jadi kita akan berikan insulin. Jadi memang untuk insulin sendiri, kalau untuk dirawat inap memang lebih dianjurkan dok. Karena dengan insulin itu gula darah akan lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan. Tapi itu lagi, kita harus mengedukasi pasien, karena beberapa pasien saya itu di awal gitu dok, oh saya nggak mau takutnya ketergantungan. Nah, jadi itu harus ditekankan pada saat di awal bahwa penggunaan suntik ini hanya kita berikan pada saat rawat inap saja, dengan tujuan mempercepat atau bisa lebih mengontrol gula darah dibandingkan dengan obat-obatan. Seperti itu. Terus yang ketiga, kalau misalnya memang ada gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal yang memang berat, itu memang ada indikasi insulin. Yang keempat, kalau misalnya ada penurunan berat badan yang drastis. Contoh misalnya sebulan yang lalu 60, sekarang udah 45, dalam sebulan turun 15 kilo, diagnosis diabetes, sebetulnya itu ada indikasinya untuk dilakukan pemberian insulin seperti itu. Oh, jadi memang ada beberapa indikasi dan biasanya digunakan di rawat inap ya dok ya, karena insulin ini membantu mengendalikan gula darah untuk mengejar target itu lebih cepat ya dok ya. Betul. Oke. Nah iya dok, jadi tadi dokter sempat menyinggung kalau yang diobati itu bukan hanya gulanya ya dok ya, tapi biasanya dicek juga dengan pemeriksaan kolesterol, mungkin tensinya juga ya dok ya, bahkan salah satunya itu harus bisa menurunkan berat badan ya dok ya, sampai berat badan ideal. Berarti bisa dikatakan penyakit gula ini nggak berdiri sendiri ya dok ya biasanya ya dok. Jadi memang penyakit gula itu biasanya jarang berdiri sendiri, karena ada yang disebut dengan sindrom metabolik ya dok ya. Iya, jadi kumpulan gejala gitu atau kumpulan penyakit, biasanya satu, pasien tersebut obes atau berat badan berlebih. Yang kedua ada hipertensi. Yang ketiga ada gangguan daripada lipid atau lemak itu sendiri, dan yang keempat diabetesnya itu sendiri. Jadi biasanya pasien-pasien diabetes itu mungkin gitu ya, ibaratnya ada beberapa kondisi lain yang memang harus kita lihat secara lebih teliti atau lebih spesifik. Dengan harapan tadi, dengan kita mengontrol keseluruhan, resiko terjadinya komplikasi pada pasien tersebut akan menjadi lebih rendah gitu. Iya dok. Nah kadang ada yang ini ya dok, beranggapan aduh orang tua saya ada yang meninggal gitu, katakanlah meninggal karena penyakit gula gitu. Nah, aduh nih saya nih beresiko nggak ya gitu terkena penyakit gula, apalagi dengan kondisi tadi berat badannya berlebih atau ada riwayat kolesterol tinggi. Nah sebenarnya kapan seseorang itu bisa dibilang beresiko dok untuk terkena penyakit gula? Ya, jadi memang kalau pasien jadi ada resiko yang
bisa kita modifikasi, ada resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya ya mau nggak mau memang itu ada dalam tubuh kita. Jadi resiko yang nggak bisa dimodifikasi terkait dengan resiko diabetes, contohnya satu, orang tua ada diabetes. Kan kita nggak bisa milih orang tua saya nggak mau diabetes, nggak bisa ya dok ya. Iya dok. Itu orang tua. Yang kedua memang usia. Yang ketiga ada beberapa etnis atau ras tertentu yang memang resiko diabetesnya lebih tinggi. Yang keempat ada riwayat diabetes pada kehamilan. Karena pasien-pasien dengan riwayat diabetes pada kehamilan berisiko lebih tinggi untuk terkena diabetes di masa mendatang. Kalau untuk yang memang bisa dimodifikasi, contohnya tadi ya aktivitas fisik, makan makanan, obesitas, kemudian tensi dan kolesterol. Nah sebetulnya kan kita bilang kapan sih sebenarnya screening itu dilakukan gitu ya? Iya dok, screeningnya dok. Ya. Jadi sebenarnya pada pasien-pasien tadi satu yang memiliki gejala, kemudian tadi memiliki riwayat keluarga diabetes, atau IMT atau memang indeks massa tubuh kita itu memang overweight lebih dari 23. Tapi memang kalau tidak salah tuh di sekitar usia lebih daripada 45 tahun kita memang disarankan untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah dok. Jadi secara rutin ya dok ya. Jadi tidak, walaupun kita tidak beresiko tapi kita lakukan general check up terkait dengan pemeriksaan gula darah seperti itu. Iya. Jadi untuk sobat KBP yang merasa bahwa kayaknya ada faktor resiko atau kayak khawatir nih mulai ada gejala-gejala tadi yang kita bahas di awal, boleh untuk melakukan pemeriksaan screening atau boleh memeriksakan diri langsung ke poliklinik pun boleh ya dok ya. Nah sementara untuk yang mungkin tidak ada resiko tapi usianya di atas 45 tahun ya dok ya. Nah itu boleh dilakukan medical check up secara rutin dan itu bisa dilakukan di sini di Rumah Sakit KBP. Nah, bagi sobat KBP yang mau berkonsultasi langsung, berdiskusi langsung dengan Dokter Angga yang baik hati, bisa langsung ke polikliniknya ya dok ya. Ada di hari Senin jam 13 sampai jam 15, kemudian di hari Selasa, Kamis dan Jumat jam 8 sampai jam 10. Untuk Poliklinik Katlea atau Poliklinik Eksekutif pun bisa di hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Mungkin ada kesimpulan atau ada yang ingin disampaikan lagi dok ke sobat KBP dok? Iya, untuk sobat KBP yang menderita diabetes, yang pertama jangan putus asa karena dengan kita mengontrol diabetes dan mencapai target, kita akan bisa hidup seperti orang normal, seperti itu. Dan jangan sampai lupa untuk minum obat yang teratur sesuai dengan anjuran dokter dan lakukan pemeriksaan rutin berkala dengan tujuan untuk mencegah komplikasi yang akan terjadi akibat daripada diabetes itu tersebut. Ini itu dari saya dok. Ya luar biasa. Jadi sobat KBP jangan kehilangan harapan dan tetap disiplin. Kalaupun memang khawatir memastikan dirinya sakit diabetes atau tidak, bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa dengan screening juga, konsultasi langsung ke poliklinik kami bisa, dilakukan pemeriksaan medical check up pun bisa ya. Dengan pemeriksaan lengkap di sini bisa diperiksa gula darah sewaktu, puasa hingga HbA1c. Baik sobat KBP, semoga podcast dan diskusi kita hari ini bermanfaat dan semuanya bisa sehat selalu. Oke, salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.